komisioner KPU Bangai, divisi teknis pelaksanaan pemeriksaan yang saya muliakan Bapak Ibu media yang ada di Kabupaten Bangai. Sore hari ini dan menjadi perdana untuk KPU Kabupaten Bangai terkait dengan pemberitaan resmi atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan langsung disampaikan melalui media center yang insya Allah akan kita laksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Adapun terkait dengan konfirmasi ataupun pemberitaan yang disampaikan misalnya per person, itu juga tetap menjadi bagian dari informasi yang akan disampaikan oleh KPU. Khusus untuk media center yang hari ini perdana kita laksanakan, itu berkaitan dengan konferensi pers atau apa namanya semacam pernyataan dari lembaga KPU. Khusus untuk sore hari ini kita akan membagikan rilis atau konferensi pers terkait dengan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangai dalam pemilihan serentak tahun 2020 yang insya Allah di tanggal 4 sampai tanggal 6 itu sudah akan dilaksanakan tahapan pendaftarannya, di mana pada hari pertama itu KPU akan stay di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu juga hari kedua di tanggal 4 dan tanggal 5. Sedangkan di hari ketiga atau tanggal 6 September 2020, KPU akan stay dari jam 8 pagi sampai pukul 24.00. Dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU maupun petunjuk teknis terkait dengan pencalonan, setiap pasangan calon yang bakal pasangan calon yang akan mendaftar di KPU itu dianjurkan atau diharuskan untuk berkoordinasi terkait dengan jam dan waktu pendaftaran. Itu sudah kita laksanakan kemarin tanggal 1 September berkaitan dengan waktu-waktunya. Jadi sudah kita atur, kita tidak bertabrakan. Itu yang akan mendaftar pertama pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 10 pagi itu adalah bakal pasangan Wibstar yang diusung oleh 3 partai politik. Nah, kemudian pendaftar kedua itu pada hari yang sama juga, hari Jumat tanggal 4 September 2020 yang akan mendaftar itu adalah pasangan calon ATM pukul 14.00. Nah, kemudian di tanggal 5 itu tidak ada yang konfirmasi untuk kelahiran atau tidak ada bakal pasangan calon yang akan mendaftar. Dan tanggal 6 itu yang akan mendaftar adalah bakal pasangan calon sudah dimulai dengan Pak Zainal Abidin di jam 14.00. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Adapun mungkin ada tambahan, saya silakan Pak Mahmud sebagai divisi teknis. Ya, baik, terima kasih. Saya menambahkan yang pertama bahwa dasar pelaksanaan pendaftaran ini yang pertama didasarkan pada peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian berdasarkan ketentuan PKPU nomor 5 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, itu berdasarkan tahapan tersebut seperti sudah disebutkan tadi bahwa pendaftaran itu dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Nah, ini sudah kita sediakan waktunya dan tempatnya juga kita sudah sediakan, sehingga kita tinggal pada hari pelaksanaan ini kita tinggal menerima
berkas pendaftaran. Nah, kemudian beberapa berkas pendaftaran itu harus diserahkan kepada tim verifikasi KPU Kabupaten Banggai, yaitu berupa formulir BKWK dan B1 KWK. Nah, formulir B1 KWK BKWK ini terkait pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, persyaratannya adalah itu harus dicalonkan atau dari partai politik itu minimal 20% jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Banggai. Nah, jumlah kursi di DPRD Kabupaten Banggai itu berjumlah 35 kursi. 20% dari 35 kursi tersebut itu 7 kursi. Jadi partai politik yang mengajukan calon ke KPU itu minimal peroleh kursi minimal 7 kursi. Jadi partai politik atau gabungan partai politik 7 kursi. Atau boleh juga diajukan berdasarkan perolehan suara sah. Jadi 2 cara pencalonan, berdasarkan perolehan kursi, dan kedua berdasarkan perolehan suara sah pemilu 2019. Nah, berdasarkan perolehan kursi, perolehan suara sah untuk pemilu 2019 itu minimal 25% dari perolehan suara pemilu 2019. Nah, 25% itu 49.485 suara sah. Jadi itu minimal di partai politik itu memperoleh suara sah sejumlah itu. Jadi kalau dia mengajukan lewat perolehan kursi itu tadi 7 kursi, kalau perolehan suara sah 48.885 suara sah. Kemudian terkait dokumen-dokumen tersebut sudah sebutkan tadi bahwa BKWK, B1 KWK, BB1 dan BB2, dan seluruh kelengkapan itu harus dimasukkan secara lengkap, cukup dan lengkap. Nah, khusus untuk syarat pencalonan dia harus clear, lengkap dan sah. Untuk pencalonan untuk formulir B dan B1 itu dia harus lengkap dan absah. Nah, terkait dengan kelengkapan syarat calon itu dia cukup lengkap. Nanti selanjutnya setelah itu baru kita lakukan verifikasi administrasi. Nah, ketika syarat calon lengkap dan absah, kemudian syarat calon lengkap, maka pendaftaran kita terima. Ketika misalnya syarat calon lengkap, kemudian syarat pencalonan lengkap dan sah, tetapi syarat calon tidak lengkap, kami kembalikan dokumen tersebut. Kemudian dalam hal syarat pencalonan lengkap, kemudian tidak sah, tidak absah, kemudian syarat calonnya lengkap, itu dikembalikan. Kemudian pada pendaftaran hari terakhir, statusnya lain lagi. Misalnya pada saat pendaftaran dokumennya lengkap, B1 dan B1 KWK itu lengkap dan absah, kemudian dokumen persyaratan calon tidak lengkap, maka pendaftaran ditolak. Jadi pendaftaran di akhir pendaftaran itu berisiko ditolak, sehingga kita berharap itu mendaftarnya itu di hari pertama dan hari kedua. Karena pemberian status itu kalau hari pertama hari kedua dikembalikan dan bisa masukkan pendaftaran kembali pada hari terakhir. Tetapi pada hari terakhir itu ketika tidak lengkap, tidak sah, itu ditolak pendaftaran. Kemudian terkait yang bisa masuk dalam ruangan karena kita menggunakan protokol kesehatan, itu kita sudah atur
bahwa yang bisa masuk itu wajib hadir. Wajib hadir itu bakal pasangan calon, kemudian ketua dan sekretaris partai politik atau gabungan partai politik, kemudian ketua dan sekretaris tim kampanye, kemudian pembawa berkas itu jumlahnya 2 orang saja, dan Bawaslu. Jadi itu ketentuan protokol yang kita harus patuhi yang bisa masuk dalam ruangan. Nah, bagaimana dengan wartawan? Bagaimana untuk meliput wartawan? Wartawan akan kami berikan kesempatan untuk meliput pada saat penyerahan dokumen. Ketika selesai foto-foto, video dan sebagainya, diberikan waktunya, kemudian bisa keluar dari area atau ruangan. Jadi tetap kita berikan ruang untuk teman-teman wartawan untuk meliput pada saat penyerahan dokumen. Dan saya itu kembali keluar di luar ruangan maksudnya. Seperti itu. Jadi saya pikir terkait ketentuan-ketentuan ini kita sudah menjadi perhatian kita, dan bagi yang tidak berkepentingan dalam penyerahan dokumen dilarang hadir. Yang tidak berkepentingan dalam penyerahan dokumen dilarang hadir. Tetapi bagi pendukung atau simpatisan kami menyediakan fasilitas media elektronik berupa siaran langsung, live streaming, dan Facebook itu kami sediakan untuk bisa para pendukung untuk bisa menyaksikan secara langsung. Mungkin di radio juga ya, kita bisa siaran langsung ya, paham ya? Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Budi bisa menambahkan atau saya kembalikan ke Pak Ali. Ya, saya kembalikan ke Ali. Terima kasih. Tadi itu penjelasan dari Pak Mahmud selaku teknis. Nah, persilakan Pak Budi, divisi hukum, ada yang mau disampaikan? Belum. Ya. Ibu Atiani, ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan rilis kita ini. Dan harapan kami adalah di masa pendaftaran ini tentu berjalan sesuai dengan rencana kita, aman, lancar, tidak ada kendala dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Dan ada satu hal juga yang kita himbau, ini sebagai himbauan untuk pasangan tertentu tidak harus membuat masa dalam jiwanya atau yang menyebabkan adanya kerumunan. Kita menggunakan protokol kesehatan, cukup dipercayakan saja kepada tim yang mengantarkan mereka datang di KPU. Saya pikir itu kalau ada yang mau didiskusikan, dipertanyakan, silakan. Kalau tidak, kita cukup bagikan ini kita. Ada. Ya, ada. Terima kasih pimpin rapat yang saya hormati kaitan dengan beberapa penyampaian pada pelaksanaan konferensi pers pada sore hari ini. Saya barangkali bagian dari teman-teman media. Seperti hal disampaikan tadi bahwa ada pembatasan, kita akan menerapkan pembatasan kaitan dengan COVID-19. Nah, ini untuk teman-teman saya sendiri dan teman-teman wartawan barangkali kiranya kita bisa dibekali ID card, jangan sampai ada benturan dengan aparat keamanan yang ada. ID card itu kita bisa bebas masuk di sini, walaupun setelah kita mengambil gambar kita bisa keluar, tapi kalau tidak ada ID card bisa saja semua bisa masuk. Jadi KPU yang dilegalitas oleh KPU memberikan ID card seberapa kuota yang diberikan kepada kami teman-teman wartawan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sarannya kita bisa tampung Pak, bisa ulang kita bagikan juga. Tapi yang pasti kan sudah kita tahu ini teman-teman media, dan media apa saja yang penting bergerak di media itu kita kasih waktu melalui dokumentasi. Cuma ini minta maaf Bapak Ibu sekalian, karena ruangan kita itu kan terbatas di dalam. Kalau semuanya di dalam dan dalam waktu yang lama tentu akan mempengaruhi proses itu. Sehingga momennya itu seperti Pak Mahmud sampaikan pada saat penyerahan berkas seperti itu.
sepanjang pendaftaran. Iya, Masih tanggal 6 saya itu ya. Itu koordinasinya kita dengan bakal pasangan calon tadi itu sudah sampaikan kedua yang dibagi itu bakal pasangan calon yang 14.00 jam 2 itu di harian sama hari 5 tanggal 4, kemudian tanggal 5 break tanggal di pagi sudah dan siang itu yang sudah konfirmasi. Jadi ada 3 bakal pasangan calon. Mungkin Pak Ali terkait penundaan tersebut boleh jadi berubah karena 1 hari kemarin ini sudah 2 kali perubahan loh. Yang jelas itu di range 456 kita sudah siapkan. Tinggal jamnya mungkin bisa saja ada yang berubah atau tadinya kosong di tanggal 5 bisa saja ada terisi ya. Konfirmasi besar Ya, jadi itu tadi tanggal 4 dan 6 itu. Jadi pada dasarnya tapi usia Kita siapkan range waktu 3 hari itu. Izin pimpinan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya cuma menyambung tadi apa yang disampaikan untuk satu kebutuhan teman-teman media bahwa kehadiran di saat pada saat proses pendaftaran itu juga kelihatan nampak bahwa kita boleh dari pihak media. Salah satu edikan tadi yang belum dijawab, kita juga minta Pak kira-kira kapan itu penerbitan edikan itu untuk sebagai tanda simbol pengenal jurnalis yang dikeluarkan dari KPU agar pada saat proses pelaksanaan itu kita ada edikan. Jadi ya, saya rasa hal-hal yang seperti ini kan bukan hal yang rumit di daerah-daerah lain juga jadi dibekali, apalagi ini kan kegiatan resmi. Saya rasa juga untuk hal ini KPU juga bisa menerbitkan itu ke teman-teman media supaya teman-teman media juga ada legalitas yang dibawa pada saat proses itu. ya, ada berapa media Karena tadi yang belum dijawab ini tadi pertanyaan Humas. dari teman-teman bahwa ya terkait masalah edikan itu Pak Ketua belum jawab. Dan itu yang kami tanyakan kembali. Terima kasih Pak itu saja. insya Allah kita urus lagi ya di sebelah bisa jadi cuma kita minta bayangan berapa media ini. Tadi sudah ada di daftar hadir. Ya, daftar hadir kayak saya bisa diproses. Ada terakhir ya. Cuma nanti begini Pak Ketua, kan itu kan daftarnya kan tidak sesuai pada saat nanti pas pendaftar itu saya media akan membuka itu pasti karena informasi itu kan pada saat itu puncaknya gitu. Mungkin kalau hari ini dengan konferensi pers kan banyak yang tidak tahu, jadi kemungkinan besar kalau ya mungkin bisa aja lah kita menggunakan etiket kita juga bisa, tapi yang dibekal dari KPU juga bagus juga karena kita tak bentukannya di situ. Ada hal yang khusus bisa masuk, ada yang tidak. Kita nggak ngetes aja juga dari ini. Iya. Bagaimana Pak Budi? Ya sebenarnya tadi malam ini saya dibahas. sudah didiskusikan dengan teman-teman dari kepolisian, dari tim dari partai politik pengusung bakal pasangan calon bahwa memang media akan ada dibaca dan usul Pak Kasem memang seperti Pak Mukis bahwa harus ada adikan. Semalam itu keputusannya memang juga menulis yang sering sampaikan kita baru itu yang masuk listnya. Makanya tadi Pak Alwin tanya kira-kira media yang akan diprediksi akan datang itu berapa biar bisa disiapkan edikannya. Begitu. Bahwa kita sepakat membuat edikan itu semalam kan sudah sepakat kita membuat itu, hanya waktu mengambil gambaran seterusnya yang kita batasi karena kita takut nanti melanggar PKPU 9 PKPU 10 yang baru itu memang sangat ketat tegaskan bahwa KPU itu harus menggunakan protokol kesehatan itu. Nah, alasan utamanya sebenarnya yang sampai pencalonan ini itu menjadi klaster baru penyebaran COVID itu alasan utamanya sebenarnya. Jadi bukan karena alasan lain. Alasan
KPU Kabupaten Banggai hanya patuh terhadap PKPU 10 itu tahun 2020. Jadi jangan terkesan gimana KPU tidak mau kasih lama orang di dalam dan seterusnya, bukan itu sebenarnya alasannya. Makanya semalam kita rembuk dengan partai politik yang mengusung para pasangan calon itu, mereka mengerti juga. Pada prinsipnya kan teman-teman partai politik ini, mereka makin banyak media, mereka juga karena dengan sendirinya mereka terkampanyekan kan begitu poinnya. Tapi kita minta pengertian mereka dan mereka bersepakat supaya hanya dikasih waktu berapa menit begitu untuk mengambil gambar dan mungkin bisa menunggu di luar dan seterusnya kayak begitu lah. Bahwa hal menyangkut terkait masalah soal bicara ke media ini bukan tuntutan untuk kita atau ke parpol atau ke kandidat, tetapi ini adalah sebuah momentum di pesta rakyat. Ini untuk kebutuhan publik. Kehadiran media itu dibutuhkan. Nah, kalau kita berasal ke COVID kan kita sesuaikan juga dengan luar. Nah, kita maklumi bahwa saya tidak perlu bahas ruangan lagi. Kalau kita bicara ruangan, di kegiatan-kegiatan sebelumnya juga memang ruangan yang disiapkan KPU ini tidak cukup. Apalagi kegiatan yang lalu, kalau kita bicara layak dengan kemudian tepat. Tetapi ingat bahwa kehadiran media itu bukan persoalan person kontrak partai atau ke KPU-nya, bukan. Tapi ini adalah kebutuhan partai. Karena ini adalah momentum pesta rakyat yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Banggai secara umum. Ini bukan person. Sekiranya ini yang perlu kita ketahui pertama, bahwa dengan langkah ini juga mulai dari proses tahapan pendaftaran itu publik menunggu resminya itu pesta demokrasi diselenggarakan itu mulai dari pendaftaran. Saya rasa di situ itu skop untuk kalau ke media di mana-mana diberikan ruang. Kalau kita yang sekarang ini hadir bisa kita melalui. Mungkin ada tamu-tamu media kita dari lain yang coba ikut proses di Kabupaten Banggai kan ini contoh. Karena kita di media ini bukan hanya satu wadah, tapi banyak wadah di negeri yang lain. Satu contoh yang datang dari luar, teman-teman kita rekan mau ikut proses di sini. Mungkin ada utusan-utusan dari perusahaan lain, ini. Supaya tidak ada terkesan bahwa ada hak untuk memberi membuka, tidak membuka ruang, malah membuat ada sekat perbatasan untuk media itu. Saya rasa kalau untuk alasan tempat tadi dari dulu kita melakukan pertemuan pertama juga tempat juga itu sangat itu kalau untuk ruang di KPU itu memang sangat sempit. Kita sudah tahu, cuma itu tadi jangan ada simbol nanti dibaca pada saat proses itu nanti itu akan jadi kenal teman-teman. Ada itu kalau kita yang hadir kita malu. Nah proses itu kalau kita bicara COVID tempatnya saja nggak layak Pak. Kalau kita mau bicara nggak layak, memang nggak layak. Ya, ruang pertemuan yang disiapkan KPU selama ini nggak layak. Kalau kita bicara COVID. Jadi ini yang harus menjadi pertimbangan kita bersama bahwa di hari pada saat tanggal 4, 5, 6 itu adalah momentum itu. Yang akan dikejar oleh teman-teman itu yang disuguhkan ke masyarakat Kabupaten Banggai bahwa proses pelaksanaan tahapan pendaftaran itu akan dilaksanakan bersama. Kalau ini itu saya rasa Pak. Ya. Poin pertama adalah KPU menyewakan ID-card. Poin kedua adalah makanya Pak Amin tadi berapa jumlah kira-kira. Yang ada di listnya kami kan baru yang kemarin itu. Bahwa ada media 20 orang di Kabupaten Banggai ini yang hadir, ya 20 itu juga saya ID-card. Yang dibatasi adalah para 5 sampai 10 menit mungkin untuk mengambil gambar dan seterusnya. Saya kira begitu memang kesepakatannya. Kami terpaksa harus begitu karena begitu dibilang PKPU. Kita sih kalau misalnya tidak dilarang oleh PKPU dan anggarannya cukup, mungkin akan lebih dari ini. Berarti hanya dibatasi saja di durasi begitu Pak. Iya. Kalau ada media di dalamnya itu bilang memang harus ada media. Ya gitu dia. Bahwa ini yang bikin repot ini kan sebenarnya diskusinya berapa lama orang di dalam. Itu sebenarnya.
Nanti durasi. Ada apakah 2 jam dorong di dalam juga atau berapa itu sebenarnya? Mbak, satu Iya. kalau soal mekanisme Iya. kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam lapangan kemudian keluar dari ruangan dan tertunggu lagi setelah proses pemanggilan selesai wawancara dan calon yang kita bahkan komisi dia yang wawancara. Nah, soal yang bersangkutan juga tadi Iya. saya sampaikan itu sudah disetujui malam. Ya, tidak perlu cuman siapa mau kembali ke substansi jadi tadi ada yang seputar dengan hari terakhir pendaftaran tadi itu dijelaskan apa namun katanya di hari terakhir pendaftaran itu bakal calon yang kemudian yang memenuhi syarat yang dokumen yang tidak sesuai istilahnya itu tidak lagi dikembalikan tapi langsung ditolak. Saya mau ambil ini. Jadi misalnya Pak, jam 8 mereka masukkan berkas pencalonan pendaftaran, kemudian tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ini tidak lengkap, itu langsung ditolak. Nah, itu ada tidak waktu yang diberikan untuk dilengkapi lagi atau lebih dimatangkan lagi itu sesuai dengan yang sudah 24 jam 24 itu atau memang pas ditolak sudah tidak bisa lagi daftar gitu. Atau gimana? Iya, saya jawab. Ya, jadi terkait hak pendaftaran di hari terakhir itu, misalnya ada dokumen yang belum lengkap, tentu sebelum jam 24.00 kita belum bisa menyatakan ditolak. Kecuali dia sudah masuk 24.00 baru kita nyatakan ditolak. Yang ditutup semua pendaftaran pada jam 24.00. Artinya apa? Pegang waktu misalnya ada belum lengkap, dia masih mau menambahkan lagi untuk melengkapi bisa. Tidak ada masalah. Tetapi penutupan itu di hari terakhir itu jam pukul 24.00. Ketika sampai 24.00 tidak juga lengkap, maka ditolak pendaftaran. Seperti itu. Nah, memang ini saya harus pertegas lagi supaya jangan sampai di teman-teman media salah menulis bahwa ada tiga status dalam proses pendaftaran ini. Status pertama adalah diterima, status kedua adalah dikembalikan, status ketiga ditolak. Nah, jangan sampai bahwa ketika dia diterima baru dinyatakan MS belum. Jadi itu diterima pendaftaran itu dinyatakan status diterima. Menyatakan MS atau TMS itu pada saat setelah kita verifikasi administrasi. Ya, setelah itu kita lakukan verifikasi administrasi. Nanti pada tanggal memasuki penetapan 23 baru kita tetapkan MS dan TMS. Kemudian kita tetapkan pada tanggal 23. Jadi pendaftaran ini tidak ada status MS ataupun TMS. Hanya tiga status: diterima pendaftaran, dikembalikan pendaftaran untuk diperbaiki, atau ditolak. Jadi bukan status TMS atau MS. Ini supaya jangan teman-teman media salah menulis ketika dokumen dikembalikan sudah ditulis TMS ya. Tidak begitu. Karena nanti yang sudah diterima ini diterima saja ini belum tentu dia MS yang kita sudah terima. Kan kalau kelengkapan persyaratan ini kan nanti setelah kita verifikasi dulu keabsahan. Kecuali yang syarat pencalonan dia harus absah dan lengkap. Syarat pencalonan itu dia harus sah dan lengkap ya. Kalau syarat calon kita hanya menghitung cukup jumlahnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan verifikasi. Hasil verifikasi baru kita tentukan dia TMS atau MS. Nah, itu pun masih ada lagi masa perbaikan. Ketika verifikasi misalnya ternyata ada salah satu persyaratan dinyatakan belum sesuai atau katakan misalnya legalisir, ijazahnya belum legalisir, itu kita kembalikan untuk diperbaiki. Seperti itu. Nah, setelah selesai masa perbaikan, dia bisa melengkapi perbaikan itu, barulah kita sampai pada TMS atau MS. Begitu ya?
Berarti tanggal 4 sampai tanggal 6 itu adalah masa pendaftaran. Tanggal 23 masa penetapan. Ya. Jadi jeda tanggal 6 sampai tanggal 23 itu kalau masih ada berkas yang masih kurang lengkap masih bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Sampai Tapi terhadap berkas atau TMS ya. terhadap berkas yang kita sudah terima tadi, itu yang kita verifikasi. Kalau yang tidak bisa jelas kita tidak lakukan verifikasi. Seperti itu ya. Terkait dengan media ini untuk ID card, sebenarnya dalam ketentuan memang orang-orang yang hadir di ruangan itu sudah jelas diatur sebenarnya. Nah, kalau kemudian kita harus menambah lagi, nah tentu ini ada yang kita langgar dalam protokol kesehatan. Nah, itu mungkin kalau kita misalnya menyediakan ID card, ya nanti kita bagaimana Pak kita bicarakan. Tetapi kalau menurut saya itu bisa digunakan ID card masing-masing. ID card masing-masing bisa menggunakan. Nah tentu pada saat prosesi pendaftaran penjalanan dokumen itu bisa Bapak Ibu langsung mengambil gambar. Kita berikan Bapak Ibu mengambil gambar para wartawan. Gitu. Karena kalau kita berikan lagi ID card, nanti ada lagi yang kita langgar toh. Tetapi nanti kita diskusikan kembali apa jumlahnya, mungkin sudah ada rencana mungkin sekitar berapa. Jadi kayak tadi dijelaskan teknis kan nanti ada pemandu Pak. Pada saat pelaksanaan proses itu ada pemandu nanti yang memandu teman-teman media di pada saat proses untuk pengambilan gambar. Saya rasa tidak akan terdapat kalau memang pemandunya juga untuk di situ untuk ketertiban di pada saat pelaksanaan. Silakan Pak. Saya cuma mau minta dipertegas lagi tadi yang terkait pencalonan. Kalau yang dimaksud ditolak 3 status tadi itu sampai tanggal 6 itu maksudnya dikonkretkan dulu apakah kayak formulir tadi itu yang umpamanya belum bersyarat sehingga ditolak atau persyaratan kayak ijazah itu yang masih diberikan waktu untuk perbaiki misalnya belum direalisasi. Jadi syarat pencalonan dan syarat calon ini harus lengkap, artinya cukup jumlahnya. Nah, kecuali syarat pencalonan itu kita langsung periksa lengkap dan absah. Jadi kalau syarat calon tadi terpenting dia cukup jumlahnya cukup syarat calon itu, maka kita terima. Nah, kalau tapi misalnya walaupun lengkap ini jumlahnya cukup syarat calon, tetapi syarat pencalonan tidak lengkap, maka ini tidak diterima, kita kembalikan juga. Jadi dia harus pencalonan itu cukup dan lengkap dan absah, kemudian pencalonan harus lengkap, baru bisa kita terima. Seperti itu. Meskipun ini pencalonan lengkap dan sah, tapi syarat calon ada satu yang kurang, karena ini kumulatif. Ada yang kurang, maka tetap kita kembalikan dulu. Kalau yang formulir model apa itu biasa syarat calon? Itu syarat pencalonan. Kalau biasa itu syarat pencalonan itu mutlak harus. Nah, itu sebelum tanggal 6. Iya, tanggal 4 sampai 6 itu. Dia clear di situ. Dia harus lengkap dan absah. Kalau ijazah dia masih diberikan waktu untuk melengkapi. Ijazah yang penting ada dulu. Harus ada kekurangan. Jangan tidak ada. Nah, nanti setelah itu kita verifikasi. Itu syarat calon. Itu syarat calon. Kalau syarat pencalonan itu yang Formulir B. SK partai itu, formulir B. Nah, itu hari itu harus ada. Dan apa sesuatunya ya? Iya. Siap. Formulir kedua. Itu saja. Ya, barangkali cukup ya? Iya. Jadi Pas. Ya, yang pasti media kita kasih ruang dan ini sudah bisa diperintahkan untuk rakyat untuk didatakan lagi mereka. Iya, jadi satu media satu mereka. Kasih ruang ya. Kalau ada Jangan sampai hilang Di kesempatan ini sebenarnya kami ini mohon maaf. Kenapa ruang wartawan tidak sepanjang proses? Itu sebenarnya poinnya kita mau konfirmasi. Ya, harusnya kalau situasi normal kan bisa sepanjang proses, tidak apa-apa. Cuma lantaran ini dilarang gara-gara COVID, tetap dibatasi waktunya. Itu dia. Ya, cukup ya, Pak. Terima kasih.
atas kehadiran teman-teman sekalian untuk konsumsi kemarin ya. Dan konsumsi Sama saya ada. Jadi saya cukupkan. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman media. Mungkin salah satu yang membuat berhasil juga ini pemilihan kemarin ini kalau tidak ada jari-jari manisnya media ini pasti manis ya. iya ini tidak terlalu Dari mana manis. sih mana dia? Dari mana nih? Dari paket ini manis. Tapi Itu dengan pemerintahnya manis juga. interupsi dulu, Pak. Ini saya lihat ada yang berbeda. Ya. Pak Alwin ini kumisnya mulai lebar. Ya, berpemikir ya Pak Mulis. Siap. Setelah alhamdulillah selesai proses bercukur. negara dia cukur. Dia sebelum nazar. Dia nazar. Langsung bikinan udah cari. Iya, karena langsung pakai Ya, Saya langsung juga bisa itu. siap, Bol. Mudah-mudahan namanya aman lah kalau punya cara atau punya polisi juga sudah mulai stay di sini. Nah, kita pribadi itu yang membutuhkan hasil langsung bisa polisi kan situasinya kurang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.